Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmianti dengan NIM M1B1200007. Saya, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ilmu, iman, dan amal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi hidayah dan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Baik, langsung saja. Yang pertama, konsep dan kemuliaan ilmu pengetahuan Islam. Di sini kita lihat ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem atau menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk merangkai gejala tertentu di bidang pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, arti penting dengan ilmu pengetahuan ini yang dijustifikasi oleh agama Islam langsung. Sebab agama Islam ini mengajarkan salah satu sifat Tuhan di dalamnya, yaitu alim atau maha mengetahui. Nah, untuk mendekatkan diri kita kepada Zat yang maha tahu ini, dengan jalan salah satunya yang diutamakan itu adalah ilmu. Nah, ilmu ini sangat relevan dan masuk akal. Dalam Islam, ilmu atau yang aslinya adalah bahasa Arab memiliki cakupan yang lebih luas dari sains. Nah, dalam istilah barat, karena meliputi yang luas yang tidak saja mencakup hal-hal yang empirik saja, melainkan mencakup non-empirik seperti pengetahuan agama. Nah, dalam Islam, ilmu atau sains ini menempati komposisi yang sangat mulia. Kemuliaannya itu dapat diketahui dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menuntut ilmu, bahkan sejak Nabi Adam diciptakan. Nah, dalam Islam juga menuntut ilmu adalah bukti pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu adalah kunci untuk memahami petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tanda-tanda atau ayat yang diberikan. Dengan kata lain, seseorang menuntut ilmu atau sempurnanya ibadah seseorang itu dengan dibarengi dengan ilmu. Sebab karena itu, menuntut ilmu dalam Islam itu hukumnya adalah wajib atau fardu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Mujadalah 58 ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa dalam Islam itu salah satu menuntut ilmu adalah menunjukkan salah satu pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu ini adalah kunci untuk memahami petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hendak menegaskan bahwa orang yang berilmu sama sekali tidak sama dengan orang yang berilmu. Sebab orang yang berilmu memiliki derajat dan prestis yang lebih tinggi satu paket dengan sikap beriman. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk tidak mau ingin belajar, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua ada integrasi ilmu, iman, dan amal. Dalam Islam, integrasi iman dan amal soleh menjadi pangkal keselamatan dan kesuksesan hidup manusia. Tanpa integrasi kita ke ilmu dan iman dan amal, tanpa adanya integrasi antara ketiga tersebut, itu tidak akan ada kesuksesan hidup manusia karena saling menyangkut.
demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Maksud dari kerugian di sini bagi umat manusia yang tidak mengerjakan atau tidak ingin mau untuk diniatkan untuk belajar, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kesempurnaan dari ilmu dan ibadahnya akan didapatkan. Yang kedua, amal soleh ini adalah alam atau natur manusia. Menurut naturnya, manusia suka pada kebaikan. Karena kebaikan adalah alam manusia, maka sesungguhnya hanya yang baik atau kebaikan yang bersifat manusiawi dalam arti berguna bagi manusia. Dan di sini kita lihat tidak ada manusia atau manusiawi yang tidak menyukai kebaikan, karena halnya kebaikan adalah sesuatu yang sangat disukai oleh para manusiawi. Integrasi iman, ilmu, dan amal di dalam Al-Quran. Surat Ibrahim ayat 24 sampai dengan 25 adalah telah memberikan ilustrasi indah tentang integrasi antara iman dan ilmu dan amal. Iman itu terkait erat dengan amal, sebab iman itu sifatnya abstrak dan hal itu perlu direalisasikan dalam amal praktis agar iman itu dapat bernilai dan bermanfaat. Dasar keimanan Islam memberikan kemantapan dan keyakinan serta kesadaran diri kita kepada diri kita sendiri sungguh besar. Dengan dasar iman yang tak tergoyahkan, maka hidup kita merasa mantap dan aman tanpa ada kekhawatiran ataupun rasa takut. Nah, berlanjut, hikmah beramal soleh. Nah, yang seperti kita ketahui di sini hikmah beramal soleh ada 7. Yang pertama itu berguna bagi orang lain dan sering dirindukan oleh orang lain. Bagaimana kita bisa dirindukan dengan orang lain? Bagaimana kita berbuat baik kepada orang, maka orang lain akan merindukan perbuatan baik kita kepada mereka. Nah, yang kedua, menjadi contoh bagi orang lain. Bagaimana kita bisa merealisasikan diri kita sebagai contoh dan patut dicontoh oleh orang lain dengan berbuat baik tanpa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini selagi kita berbuat baik dengan niat dan yang kita perbuat itu selalu dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapat pahalanya tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat di sini mendapat kedamaian dan ketenangan jiwa. Nah, selagi perbuatan kita baik, kenapa kita tidak merasa damai dan tenang jika amal, ilmu, dan iman kita masih tak tergoyahkan, maka ketenangan selalu ada dalam hidup kita. Nah, yang kelima yaitu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Selagi kita berbuat baik, berbuat patut yang dicontoh oleh orang lain, maka kita akan ditempatkan di posisi yang sama bagaimana kita memposisikan orang dengan baik. Yang keenam, dihormati oleh orang lain. Nah, ketika kita ingin dihormati, maka kita menghormati orang terlebih dahulu. Bagaimana orang bisa menghormati kita sedangkan kita tidak bisa menghormati orang terlebih dahulu? Nah, yang ketujuh, yang terakhir, mendapat teman yang banyak. Selagi kita berbuat baik, hikmah dari beramal kita soleh, amal kita dari iman, dari ilmu, itu akan sia-sia jika kita memperlakukan seseorang dengan baik, maka tidak ada yang ingin berteman dengan kita. Lanjut, yang ketiga, paradigma hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Di sini kita ketahui bahwa hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan sebenarnya merupakan kajian filsafat ilmu yang bernama
epistemologi atau teori tentang ilmu pengetahuan. Dalam Islam membicarakan mengenai hubungan agama atau Islam dan ilmu pengetahuan menjadi salah satu agenda utama dalam ismalisasi ilmu pengetahuan. Dan di antara agama dan ilmu itu sangat berkaitan erat, karena tanpa ilmu agama kita bisa dikatakan tidak sempurna. Bagaimana kita bisa beribadah tanpa ilmu, dan diketahui bahwa ilmu ini adalah salah satu jalan yang diutamakan untuk mendekatkan diri untuk dapat mengetahui petunjuk-petunjuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya itu ada sebab-sebab ilmu perlu diislamisasikan. Nah, yang pertama di sini, Islam tidak mengenal pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Seperti yang telah disinggung di atas bahwa baik iman, ilmu dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berarti ilmu dan amal ini memang tidak terpisahkan karena memang sangat erat. Bahkan ilmu perintah agama untuk mencarinya sekalipun hingga ke negeri Cina. Mungkin kata-kata ataupun dari sekalipun hingga kita mencapai ke negeri Cina, menuntut ilmu sampai negeri Cina, maka dari itulah ilmu dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Nah, yang kedua, pada kenyataannya di barat telah terjadi pemisahan yang sangat ekstrim antara ilmu dan agama, sebab akibat dari adanya sekularisasi ini, segala bidang termasuk pada sekularisasi ilmu dan amal. Nah, yang ketiga itu akibat sekularisasi yang terjadi di dunia barat berpengaruh luas pada kesadaran mengenai konsep ilmu yang sekuler, yang kenyataannya tidak dapat dihindari, mewarnai seluruh kesadaran umat manusia mengenai konsep ilmu termasuk oleh dunia Islam. Nah, di sini selanjutnya beriman dan melakukan amal soleh sangatlah membutuhkan pengetahuan untuk melakukannya, karena kita melakukan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita membutuhkan pikiran, pengetahuan, wawasan maupun ilmu. Bagaimana kita bisa menjalankan amal soleh ini jika kita tidak memiliki ilmu, pengetahuan, wawasan untuk menjadi kunci petunjuk tersebut? Maka ilmu sangatlah mutlak diperlukan untuk memandu manusia sebagai panduan agar sesuai dengan kriteria dan tata cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat baginda Nabi besar Shallallahu alaihi wasallam, maka sangat layaklah bila menuntut ilmu merupakan amliyah utama, karena menuntut ilmu akan memudahkan seseorang menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan mudahnya jalannya menuju surga. Ilmu ini kita dapat mengetahui beberapa banyak wawasan tentang keagamaan, tentang pengetahuan ilmu yang dapat memberikan kita jalan untuk menuntut ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut selanjutnya. Di dalam Islam, ilmu menjadi dasar untuk mengkaji dan mencari rahasia dan kebesaran Tuhan. Untuk mengagungkan zat Tuhan, ilmu digunakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan dan kesejahteraan umat, memberikan kemanfaatan kepada kebutuhan dan segala aspek kehidupan manusia. Ilmu digunakan untuk menjadi dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek harus diiringi dengan kemantapan iman dan takwa atau imtak. Seperti yang saya katakan tadi dari materi sebelumnya, itu
ilmu, pengetahuan dan teknologi, dan iman dan takwa itu memang tidak bisa dipisahkan, karena kaitan antara keduanya itu sangat menuntut erat untuk menjadi orang yang berguna dan mendapatkan kemudahan menuju jalan surganya Allah. Baik, lanjut ke slide terakhir, yaitu adalah oleh karena itu Islam melarang mempelajari ilmu yang memberikan kemudaratan dan dapat merusak kehidupan manusia, merusak iman, merusak alam, dan merusak tatanan kehidupan dan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika maka diwajibkan maka tadi dikatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib atau hukumnya fardu. Karena menuntut ilmu tidak ada alasan manusiawi, baik itu muslim laki-laki maupun perempuan, itu tidak menuntut ilmu karena sifatnya yang wajib. Dan ilmu nujum dan lain-lain, Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa berilmu, membimbing manusia dan memanfaatkan ilmunya untuk orang lain, yang pertama, bagaikan matahari, selain menerangi dirinya sendiri, juga menerangi orang lain. Subhanallah. Dan yang kedua, bagaikan minyak kasturi yang harum dan menyebar keharumannya, dan kepada orang yang berpapasan dengannya. Subhanallah wa ta'ala. Baik, itulah tadi penjelasan dari materi kelompok 1, yaitu ilmu, iman, dan amal. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Iriani, SPD MSI, telah memberikan kami kesempatan untuk dengan membuat makalah ini dan PPT ini, kami dapat menambah wawasan, pengetahuan, ilmu dalam yang bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akhiri. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf, karena kesempurnaan sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Kasmianti, perwakilan dari kelompok 1, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.